Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat karamah doa, para pemirsa penyimak budiman yang berbahagia, kali ini channel Karamah Doa akan berbagi dengan Anda tentang kisah kecerdasan seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, yang dikenal ulama sufi di sekitar abad ketiga Hijriah. Beliau dilahirkan sekitar tahun 188 Hijriah dan wafat di tahun 261 Hijriah, atau dilahirkan pada 804 Masehi dan wafat di tahun 878 atau 875 Masehi. Ya, sekitar berumur 76 atau 74 para sahabat Karamah Doa. Beliau adalah seorang alim sufi, dihidupi masa dinasti Abbasiyah. Suatu saat, ini cerita saya kutip dari sebuah kitab Qasasus Shalihin atau cerita para orang-orang saleh, yang ada sekitar 300 cerita yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad, di mana saya akan baca bahasa Arabnya juga dengan terjemah bebas yang tidak jauh dari inti maksudnya. Di sini di dalam judulnya adalah kecerdasan seorang sufi Abu Yazid Al-Bustami yang bisa mengislamkan seluruh orang yang ada di dalam gereja. Berikut pula pasturnya. Kana Abu Yazid Al-Bustami naiman dzata yaumin fara'a qailan yaqulu lahu idhab ila ad-dir litudafi an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fadhahaba wa dakhala ad-dir wa jalas. Jadi pada suatu saat Imam Abu Yazid Al-Bustami ini tidur dan bermimpi ada seseorang yang membangunkannya dan berkata, "Pergilah kamu wahai Abu Yazid Al-Bustami ke satu gereja ini untuk membela nabimu di gereja itu, untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berangkatlah dan bangunlah Imam Abu Yazid Al-Bustami dan berangkat ke gereja yang sesuai dengan mimpi beliau dan duduk di dalam. Fawaqafal baba liyatakallam. Kemudian pastor atau pendeta yang ada di depan yang sedang mengarahkan tentang teologi kekristenan, seorang baba itu diam, tidak meneruskan pengarahannya. Waqala, dan berkata baba atau pastor itu, lan atakallama li anna bainakum rajulun muhammadi. Saya tidak akan pernah berkata karena di antara kalian ada seorang laki-laki yang akan membela Nabi Muhammad yang beragama Islam. Faqalu lahu. Kemudian orang-orang itu berkata padanya, artinya para jemaat gereja itu berkata pada si pendeta, kaifa araftahu, bagaimana engkau tahu wahai baba, wahai pastor, wahai pendeta? Qala, berkata pendeta itu, li'anna ashaba Muhammadin simahum fi wujuhihim min atharis sujud, karena sahabat-sahabat Muhammad atau umat-umat Muhammad itu ada sebuah tanda di wajah-wajah mereka, di dahi-dahi atau di wajah secara umum mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Faqama Abu Yazid liyansarif. Kemudian karena Abu Yazid Al-Bustami merasa orang yang menjadi tujuan daripada perbincangan pastor dan jemaatnya, maka Abu Yazid Al-Bustami ini, faqama Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid liyansarif, dia berdiri untuk pergi. Faqala lahul baba,
Kemudian pastor itu berkata, inni sa'iluka as'ilatan in ajabta anha amanna bidinik. Wahai orang, artinya Abu Yazid Al-Bustami, sesungguhnya aku akan bertanya padamu. Bolehkah aku bertanya padamu beberapa pertanyaan? Jika kau menjawabnya, maka kami semua, seluruh yang ada di gereja ini akan beriman dan masuk dalam agamamu. As-su'alul awal, soal pertama, katanya, manil wahid alladzi la thaniyalah. Apakah sesuatu satu yang tidak ada duanya? As-su'alul tsani, soal kedua, mal itsnan alladzani la thalitha lahuma. Apakah dua perkara yang tidak ada ketiganya? As-su'alul tsalits, soal yang ketiga, matsalatah allati la rabi'a laha. Apakah tiga entitas, tiga perkara yang tidak ada nomor empatnya? As-su'alur rabi, soal yang keempat, mal arba'a allati la khamisa laha. Apakah empat perkara, empat entitas yang tidak ada nomor limanya? As-su'alul khamis, soal yang kelima, mal khamsatul lati la sadisa laha. Apakah lima perkara di mana tidak ada keenamnya? As-su'alus sadis, soal yang keenam, as-sittatul lati la sabi'a laha. Apakah enam perkara yang tidak ada nomor tujuhnya? As-su'alus sabi, soal ketujuh, mas-sab'atul lati la thamina laha. Apakah tujuh perkara yang tidak ada nomor delapannya? As-su'alul thamin, soal yang kedelapan, mas-thamaniyatul lati la tasi'a laha. Apakah delapan perkara yang tidak ada nomor sembilannya? As-su'alut tasi', soal yang kesembilan, matis'atul lati la ashira laha. Apakah sembilan perkara yang tidak ada nomor sepuluhnya? As-su'alul ashir, soal yang ke-10, mal asyara. Apakah 10 perkara allati la hadiya asyara laha, yang tidak ada nomor 11-nya? As-su'alul hadi, soal yang al-hadi asyar, soal yang ke-11, mal ahad asyar allati la thaniya asyara laha. Apakah 11 perkara yang tidak ada ke-12-nya? As-su'alul thani asyar, soal yang ke-12, mal itsnan asyar allati la thalitha asyara laha. Apakah 12 perkara yang tidak ada ke-13-annya? As-su'alut tsalits asyar, soalan yang ke-13, matsalatsatu asyara allati la rabi'a asyara laha. Apakah 13 perkara yang tidak ada ke-14-nya? As-su'alur rabi' asyar, soal yang ke-14, masyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa ankarah. Apakah sesuatu yang diciptakan oleh Allah namun Allah tidak menyukainya? As-su'alul khamis asyar, soal yang ke-15, masyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa 'azzamah. Apakah sesuatu yang diciptakan Allah kemudian Allah mengagungkannya? As-su'alus sadis asyar, soal yang ke-16, masyai'ul ladzi tanaffas wa la ruha fih. Apakah sesuatu yang bisa bernafas namun tidak memiliki ruh? As-su'alus sabi' asyar, soal yang ke-17, mal qabrul ladzi sara bi sahibih. Apakah kuburan yang berjalan dengan jasadnya, dengan jenazahnya? As-su'alut thamin, soal yang ke-18, at-thamin asyar, ke-18, masyajarul mukawwanah minat nai asyara ghusnan, fi kulli ghusnin 30 waraqah, fi kulli waraqatin 5 thamarat. Apakah pepohonan yang diciptakan dari 12, yang diciptakan atau terdiri dari 12 ranting atau dahan, fi kulli ghusnin 30 waraqah, di dalam setiap dahannya ada 30 daun, wa fi kulli waraqatin 5 thamarat, dan di setiap daunnya ada 5 buah-buahan. As-su'alut tasyi' asyar, soal yang ke-19, ma miftahul jannah. Apakah pintu atau kunci daripada surga? Fajab Abu Yazid, kemudian Abu Yazid ini menjawab, ijabatus su'alul awal, jawaban soal pertama, ammal wahidul ladzi la thaniya lahu fahuwa Allah. Adapun sesuatu perkara yang satu dan tidak ada duanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan kedua, dua perkara yang tidak ada ketiganya, fahumal lail wan nahar, yaitu siang dan malam, tidak ada ketiganya. Kemudian dia berkata, waja'alna al-laila wan nahara ayatain.
dengan mengucapkan firman Allah. Abu Yazid Al-Bustami membacakan wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, dan kami jadikan, kata Allah, malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran Allah. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah tiga perkara yang tidak ada keempatnya, yaitu as'ilatu nabiyillahi Musa alaihi salam lil Khidir, yaitu pertanyaan Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Itu hanya tiga perkara, tidak ada keempatnya. Silahkan dikoreksi. Ijabatus soalul rabi', jawaban dari soalan yang keempat, ammal arba'atul lati la khamisa laha fahiyal kutubus samawiyal arba'ah. Adapun empat perkara, jawaban dari soalan yang keempat, empat perkara yang tidak ada nomor limanya adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Soalan yang kelima, apakah lima perkara yang tidak ada nomor enamnya? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, dialah sholat yang 5 waktu. Soalan yang keenam, apakah 6 perkara yang tidak ada ketujuhnya? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, annallaha khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin. Qala Allah Ta'ala, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayamin wa ma massana min lughub. Di sana 6 hari waktu di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada ketujuhnya. Qala al-baba walima qala wa ma massana min lughub? Qala li'anna al-yahud za'amu anna Allah khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi 6 ayamin fata'ida mastaraha fil yawmis sabi'. Mengapa, katanya seorang pastor. Pastor ini langsung mencerca lagi soalan, mengapa Allah menyatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa capek atau payah sama sekali dalam menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari itu. Mengapa Allah berkata wa ma massana min lughub? Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menjawab, li'annal yahud za'amu anna Allah khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi 6 ayamin fata'id fastaraha fil yawmis sabi'. Karena orang Yahudi itu berpendapat atau menuduh bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan ke-7 harinya Allah itu istirahat karena capek. Dari itu Allah berkata wa ma massana min lughub, dan tak satu pun rasa capek menyentuh diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban dari ke-7, soalan yang ke-7, apakah 7 perkara yang tidak ada ke-8-nya? Kemudian Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menjawab, annallah khalaqas sab'a samawat, Allah menciptakan 7 langit, tidak ada ke-8-nya. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami membacakan ayat alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit 7 langit tibaqan secara berurutan, Ijabatus soalul thamin. Kemudian jawaban yang ke-8, apakah 8 perkara yang tidak ada ke-9-nya? Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami menjawab, fahum hamalatul arsh, merekalah yang memikul arsy Allah. Di sana dinyatakan di dalam Al-Quran, dibacakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan memikul pada arsy Tuhanmu di atas mereka di hari itu thamaniyah, 8 malaikat. Ijabatus soalul tasya, jawaban yang ke-9, apakah 9 perkara yang tidak ada 10-nya? Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menjawab, mu'jizatu Musa at-tis'ah, yaitu mukjizat Nabi Musa yang 9 perkara. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kemudian soalan yang ke-10, apakah 10 perkara yang tidak ada nomor 11-nya? Yaitu jawaban Imam Abu Yazid Al-Bustami, hadis Rasulullah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang melakukan satu perbuatan baik, maka akan dibalas 10 lipat ganda dari
satu perbuatan yang baik itu. Jadi tidak ada yang ke-11-nya. Kemudian jawaban yang soalan yang ke-11, apakah 11 perkara yang tidak ada ke-12-nya? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, wahum ikhwatu Yusuf, merekalah saudara-saudara Yusuf, Nabi Yusuf yang 12 orang. Kemudian pertanyaan yang ke-12, apakah 12 perkara yang tidak ada ke-13-nya? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, wahiyam fijarul hajar ila ithnai asyara aina, yaitu Allah ketika memberi mukjizat untuk Bani Israel melalui daripada tongkat Nabi Musa dengan dihentakkan kepada batu, kemudian batu itu mengeluarkan 12 sumber bagi 12 suku yang ada di Bani Israel, dan tidak ada ke-13-nya. Pertanyaan yang ke-13, apakah 13 perkara yang tidak ada ke-14-nya? Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami menjawab, ikhwatu Yusuf wa abuhu wa ummuhu, saudara Yusuf 12 orang dan orang tuanya Yakub dan ibunya, yaitu semuanya 13 orang. Tidak ada ke-14-nya. Ijabatus soalur rabi' asyar, pertanyaan yang ke-14, apakah 14 perkara yang tidak ada nomor 15-nya? Bukan. Pertanyaan yang ke-14 bukan itu ya. Asyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa ankarahu, apakah sesuatu yang diciptakan Allah namun Allah tidak menyukainya? Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami menjawab, inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara-suara yang tidak disukai oleh Allah adalah suara daripada himar, suara daripada keledai, sautul hamir. Allah menciptakannya tapi Allah tidak menyukainya. Ijabatus soalul khamis asyar, pertanyaan yang ke-15, apakah sesuatu perkara yang diciptakan Allah kemudian diagungkan oleh Allah? Itu kaidun nisa. Kaidun nisa diagungkan, maksudnya dianggap sesuatu yang sangat besar dan akan berbahaya, yaitu kaidun nisa. Kaidun nisa adalah tipu daya atau rayuan perempuan. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami membaca, inna kaidakunna azim. Soalan yang ke-16, apakah sesuatu yang bernafas tapi tidak memiliki ruh? Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menjawab dengan ayat was-subhu idza tanaffas, yaitu subuh jika di saat bernafas. Ai adha'ah, subuh ketika memancarkan sinar. Di sini dengan memakai idza tanaffas, sedangkan subuh tidak memiliki ruh. Jawaban yang ke-17, apakah kuburan yang berjalan dengan jenazahnya di dalam, itu dijawab oleh Abu Yazid Al-Bustami, hutu Yunus, yaitu ikan besar yang memakan Nabi Yunus di saat itu, sebelum ikan itu meluahkan Nabi Yunus keluar. Jawaban yang ke-18 dari pertanyaan, apakah pepohonan yang terdiri dari 12 dahan dan setiap dahannya memiliki 30 daun dan setiap daunnya memiliki 5 buah-buahan? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, as-sanatu fiha 12 syahra, dalam setahun ada 12 bulan, fi kulli syahrin 30 yauman, dalam setiap bulan ada 30 hari, fi kulli yaumi khamsin, fi kulli yaumin, dalam setiap harinya khamsu shalawatin, ada 5 salat. Pertanyaan yang ke-19, apakah kunci daripada sorga? Maka Abu Yazid Al-Bustami menjawab, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itu pula secara sontak semuanya masuk Islam, pendetanya dan seluruh jemaat gerejanya masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kisah ini dapat membawa manfaat dan barokah. Amin. Like, subscribe dan sebarkan dan komen ya teman-teman dan sahabat Karomah Doa.
Apa yang bermanfaat semoga bermanfaat. Apa yang diminta silahkan request.